Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya semua warga belajar PKBM 15 Cideng, khususnya pakai C kelas 11. Mulai minggu ini ada pengumuman ya bahwa materi pembelajaran sejarah akan diajar oleh Ibu Rizka. Oke. Jadi hari ini kita ketemu di materi sejarah, yaitu kemerdekaan harus dipertahankan. Yuk kita sama-sama bahas apa itu saja isi materinya. Disimak dengan baik ya anak-anak semuanya. Oke, mulai ya. Yaitu kita akan masuk pada pembahasan kemerdekaan harus dipertahankan. Pembentukan armada pemerintahan Republik Indonesia untuk menjalankan roda pemerintahannya, maka dibentuklah kelembagaan negara agar pelaksanaan pemerintahannya bisa berjalan sesuai dengan tujuan bersama. Adapun lembaga-lembaga yang dibentuk antara lain sebagai berikut. Yuk mari kita sama-sama bahas, yaitu apa saja. Yang pertama ada sidang PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI sebagai badan politik yang satu-satunya segera mengambil prakarsa dan tindakan politik untuk mengendalikan negara dengan menyelenggarakan sidangnya yang pertama. Dalam sidangnya itu berhasil menetapkan 3 keputusan. Yang penting yaitu 1. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lalu keputusan kedua yaitu memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno serta Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presidennya. Lalu yang ketiga, membentuk suatu komite untuk membantu Presiden selama MPR atau DPR belum terbentuk. Lalu pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang kedua. Sebelum acara dimulai, Presiden Soekarno menunjuk M.R. Ahmad Subadjo dan Sutarjo Kartohadikusumo serta M.R. Kasman Singodimedjo untuk membentuk panitia kecil yang akan membicarakan bentuk departemennya. Rapat panitia kecil tersebut dipimpin langsung oleh Otto Iskandar Dinata. Dalam sidangnya ditetapkan beberapa keputusan. Yang pertama, menetapkan 12 kementerian yang bertugas membantu Presiden. Lalu yang kedua, membagi wilayah Republik Indonesia ke dalam 8 provinsi serta menunjuk para gubernurnya. Lalu keputusan yang ketiga yaitu akan membentuk suatu Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Oke, selanjutnya pada sidangnya yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 berhasil ditetapkan keputusan berikut. 1. Pembentukan Komite Nasional Indonesia yang berpusat di Jakarta. 2. KNIP adalah badan yang berfungsi sebagai pusat DPR sebelum pemilu diselenggarakan. 3. PNI dirancang menjadi Partai Tunggal Indonesia. Dan 4. Membentuk Badan Keamanan Rakyat sebagai penjaga keamanan umum bagi masing-masing setiap daerahnya. Lalu masuk ke pembahasan B, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa alat kelengkapan negara Republik Indonesia terdiri atas lembaga tinggi seperti Presiden, MA, DPR, DPA, BPK, dan lembaga tertinggi negara MPR. Sementara MPR yang harus dibentuk melalui pemilu belum terbentuk. Maka PPKI dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan akan membentuk Komite Nasional dengan tugas membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahannya. Selanjutnya, pada tanggal 29 Agustus 1945 dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat. Lalu pada tanggal 16 Oktober diselenggarakan sidang KNP pertama dengan ketuanya M.R. Kasman Singodimedjo dan dalam sidangnya menetapkan 2 keputusan. Yang pertama, pembentukan BPKNIP yaitu Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dengan jumlah anggota 15 orang, dan yang kedua mengusulkan kepada Presiden supaya KNIP diberi hak legislatif selama DPR belum terbentuk. Usulan ini kemudian diperkuat
dengan maklumat Wakil Presiden nomor 10 dalam perkembangan berikutnya. Oke, masuk ke pembahasan C, pembentukan Kabinet RI dan pembagian wilayahnya. Sebagai realisasi hasil keputusan PPKI 19 Agustus 45 tentang pembentukan 12 kementerian dan pembentukan wilayah RI ke 8 provinsi, maka pada tanggal 2 September 1945 dibentuklah Kabinet RI pertama yang merupakan Kabinet Presiden 1 berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Susunan kabinet tersebut terdiri atas 12 departemen dan 4 menteri negara. Adapun ini gambar 8 provinsi beserta gubernur-gubernurnya. Bisa dilihat ya, bisa kalian lihat. Nah, dengan dilakukannya pembagian wilayah ke dalam 8 provinsi disertai para gubernurnya, merupakan keputusan politik yang sangat amat penting bagi penetapan negara dan pemerintahannya, yang mempunyai, termasuk Indonesia ya, yang termasuk negara yang mempunyai wilayah yang cukup luas. Dengan demikian, upaya membina dan mempertahankan persatuan serta kesatuan bangsa dapat dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat menjadi terbukti ya ketika Nietzsche datang dan ingin bermaksud menjajah Indonesia lagi. Dengan adanya gubernur, maka pertahanan keamanan seluruh daerah Indonesia menjadi kuat. Oke, masuk ke D, pembentukan Badan-Badan Perjuangan dan TNI. Pada tanggal 22 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan berdirinya Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pemerintah menegaskan bahwa BKR selain berfungsi sebagai badan penolong keluarga korban perang, juga sebagai induk organisasi untuk memelihara keselamatan rakyat Indonesia. Anggota BKR terdiri atas bekas anggota PETA, Heiho, Keibo, dan Sainendan, dan KNIL. Untuk mengkoordinir BKR di daerah, maka bekas anggota PETA di Jakarta membentuk BKR pusat dengan susunan pengawasnya, yaitu Ketua Umum adalah Kaprawi, Ketua Umum 1 adalah Suta Laksana, dan Ketua Umum 2 adalah Latif Hedra Diningrat. Lalu pada bulan September sampai Desember 1945 yang merupakan masa sulit, yaitu masa-masa pertempuran sengit yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia dalam menghadapi Inggris kembali dalam merebut yang ingin berencana atau merebut kembali Indonesia. Menghadapi situasi itu, akhirnya pada tanggal 5 Oktober 1945 dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan kepala staf umumnya Letkol Orip Sumaharjo. Nah, sampai sekarang tanggal 5 Oktober selalu diperingati sebagai Hari TNI atau Hari Angkatan Bersenjata. Lalu pada tanggal 12 November 1945, pemerintah mengangkat Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TKR. Lalu pada tanggal 25 Januari 1945, TKR diubah menjadi Tentara Republik Indonesia. Dan tanggal 3 Juni diubah lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia yang meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Oke, masuk ke pembahasan E, pembentukan partai politik. Sejalan dengan perkembangan politik dan pemerintahan pada awal kemerdekaan, maka sistem kepartaian pun mengalami perubahan. Sejak awal kemerdekaan, pemerintah hanya mengakui satu partai doang ya, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI. Namun, tokoh-tokoh bangsa Indonesia merasa tidak puas dan menganggap sudah saatnya membentuk beberapa partai politik. Akibat desakan itu, maka berdasarkan maklumat pemerintah nomor 3 tanggal 13 November 1945, Presiden Soekarno mengumumkan bahwa pembentukan partai-partai politik sebagai wadah penyaluran aspirasi rakyat Indonesia. Maklumat tersebut mendapat sambutan dari tokoh-tokoh partai politik. Adapun nama-nama partai politik yang dibentuk diantara lain adalah Partai Nasional Indonesia PNI, Persatuan Rakyat Marhen Indonesia Permai, Majelis Syura Muslim Indonesia Masyumi, Partai Kristen Indonesia Parkindo, Partai Sosialis Indonesia PSI, dan Partai Katolik Republik Indonesia PKRI.
Nah, dalam perkembangannya pun jumlah partai politik di Indonesia terus bertambah sampai dengan sekarang. Oke, masuk di pembahasan F, perubahan dan perkembangan politik pada awal kemerdekaan. Perkembangan awal politik pada awal kemerdekaan bertujuan agar dapat mengakomodasi suara-suara rakyat yang nantinya berguna bagi pemerintahan. Tentunya, partai tersebut memiliki pergerakan yang berbeda satu sama lain. Tentunya setelah peristiwa proklamasi yang menjadi pertanda kemerdekaan Indonesia, banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi pada politik Indonesia. Namun meskipun begitu, kondisi politik belum juga stabil dari awal kemerdekaan Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan ketidakstabilannya, antara lain adalah faktor internal dan faktor eksternalnya. Faktor internalnya yaitu gangguan keamanan yang berasal dari dalam negeri, serta faktor eksternalnya adalah datangnya bangsa Inggris yang berbarengan dengan Nietzsche yang ingin menjajah kembali bangsa Belanda, sehingga menimbulkan beberapa peperangan di beberapa daerah di Indonesia. Ini merupakan perjalanan perkembangan politik Indonesia dari awal kemerdekaan yang berlangsung sampai tahun 1950, yaitu pertama, perubahan sistem presidensial ke parlementer 3 November 1945. Yang kedua, KNIP dengan lembaga pemerintahan 14 Oktober 1945. Ketiga, pembentukan alat kelengkapan keamanan negara 5 Oktober 1945 sampai 7 Juni 1947, serta perpindahan ibu kota negara di awal tahun 1946, serta yang kelima, politik luar negeri pada awal tahun 1950. Nah, itu adalah singkatnya penjelasan gambaran materi hari ini. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman kelas 11. Jika ada materi atau pemahaman yang belum dimengerti, boleh langsung bertanya atau japri ke Bu Rizkanya. Bu Rizka dengan amat sangat senang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian lebih banyak lagi ya tentang sejarah di Indonesia. Oke, untuk tugas hari ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Yang pertama, mengapa Indonesia perlu menyusun tata kehidupan berbangsa dan bernegara? Yang kedua, apa fungsi dari Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP? Yang ketiga, pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang PPKI tentang terbentuknya negara Indonesia telah disepakati bahwa negara Indonesia adalah negara. Lalu yang keempat, apa tujuan pemerintah Republik Indonesia membentuk BKR dan bukan TKR di awal kemerdekaan? Lalu kelima, pembentukan BKR telah menimbulkan reaksi keras dari para pemuda dan Jepang. Jelaskan bentuk reaksi tersebut apa saja. Nah, itu adalah soal-soalnya 1-5. Semoga teman-teman mengerjakannya. Silakan mengerjakan di buku atau bisa langsung kirim ke WA Briska. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa ketemu di video pembelajaran berikutnya ya, minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Untuk hari ini sudah selesai sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.